Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Ustazah doakan semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat belajarnya ya. Bertemu lagi dengan Ustazah pada pembelajaran BTQ Tahsin Tilawah. Nah, setelah kita mempelajari salah satu hukum nun mati dan tanwin, yaitu hukum idhar pada pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari hukum idgham. Yuk kita simak bersama-sama. Idgham secara bahasa adalah memasukkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Sedangkan pengertian idgham secara istilah adalah iltiqa'u harfin sakinin biharfin mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan, yang artinya adalah bertemunya huruf sakinah, ya, huruf sakinah itu huruf yang sukun dengan huruf yang berharokat atau vokal sehingga menjadi satu huruf yang ditasydidkan. Nah, jadi huruf pertama menjadi sejenis dengan huruf yang kedua. Huruf idgham ada 6 ya, yaitu ya, ro, mim, lam, waw, nun. Dan untuk lebih mudahnya kita singkat dengan yarmalun. Nah, anak-anak hebat, idgham terbagi ke dalam dua bagian ya, yaitu idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bil gunnah itu secara bahasa adalah sebagaimana sudah diketahui bahwa idgham itu artinya memasukkan. Kemudian bi artinya dengan. Gunnah artinya dengung. Nah, secara istilah yaitu memasukkan nun sakinah atau tanwin ke huruf berikutnya. Ya, 4 huruf idgham disertai dengan dengung. Nah, jadi dari 6 huruf yang tadi yang termasuk idgham bil gunnah itu ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Kita singkat dengan yanmu. Nah, kemudian ada ketentuan ya bagaimana cara membacanya. Pertama, memasukkan pembacaan nun sakinah atau tanwin ke huruf berikutnya. Ya, jadi nun sakinahnya itu atau tanwinnya itu dimasukkan kepada huruf berikutnya ya. Jadi tidak terdengar ya bunyi nun atau tanwinnya. Kemudian yang kedua, menahan bacaan nun sakinah atau tanwin selama 2 harokat. Jadi ditahannya selama 2 harokat ya. Ketentuan baca yang ketiga adalah menggunakan bacaan dengan cara melibatkan rongga hidung ketika menahan gunnahnya. Ya, jadi seperti itu. Digunakan dengan cara melibatkan rongga hidung ya. Nah, ada metode cara membaca gunnah ya dalam idgham bil gunnah ini, yaitu sama ya dengan ketika waktu kita mempelajari hukum gunnah ya. Jadi dengan cara TKI, 3 ketukan irama, yaitu ketukan pertama pada bunyi vokal huruf sebelum nun sakinah atau huruf yang berharokat tanwin. Kemudian berakhir dengan ketukan ketiga pada bunyi vokal huruf yang dimasukinya. Nah, soleh-solehah, sekarang silakan perhatikan, dengarkan, dan ikuti cara pelafalannya ya. Yang pertama itu ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya. Kita baca ta'awudz dan basmalah dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yatabaddalil kufr. Nah, di sini ada nun mati bertemu huruf ya, ya. Nah, berarti ini adalah
hukumnya idgham bigunnah ya. Nun mati bertemu ya, nunnya dihilangkan ya, bunyi nunnya dihilangkan langsung masuk ke huruf ya. Baik, kita lanjutkan. Wa baruqun yaj'alun. Nah, di sini ada tanwin dhammah ya atau dhammatain bertemu dengan huruf ya. Ini juga kan idgham bigunnah ya. Karena ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunnah. Nah, bunyi an ya, bunyi n pada tanwinnya itu dibuang, dihilangkan langsung masuk ke huruf ya. Wa baruqun yaj'alun. Seperti itu ya. Sekarang perhatikan baris keduanya ya. Di situ ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf nun ya. Falan nazidakum. Nah, di sini ada nun mati bertemu huruf nun ya. Ini juga sama idgham bigunnah. Ini langsung dimasukkan. Baik, kita lanjutkan. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Nah, di sini sebetulnya ada dua ya hukum idghamnya. Yang pertama itu ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Nah, satu lagi ada tanwin bertemu dengan huruf nun ya. Ini langsung dimasukkan ya. Jadi ditekan dan ditahan 3 ketukan ya, 3 ketukan irama. Sekarang perhatikan baris yang ketiga ya. Di sini ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf mim. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Jadi bunyi n pada tanwinnya itu dibuang langsung masuk kepada huruf mim ya. Jadi bukan ka'asfin ma'kul tapi ka'asfim ma'kul. Seperti itu ya. Lanjut. Mim mam mana. Nah, di sini ada nun mati bertemu huruf mim. Bunyi huruf n-nya langsung dibuang, langsung masuk ke huruf mim ya. Jadi bukan mim man mana tapi mim mam mana. Seperti itu ya, dimasukkan hurufnya kepada huruf berikutnya. Kemudian perhatikan contoh yang ada di baris keempat ya. Wallahu min waraihim muhit. Nah, di situ ada huruf nun mati bertemu dengan huruf waw ya. Jadi bunyi huruf nunnya itu dibuang langsung masuk ke huruf waw. Perhatikan contoh berikutnya. Sirau wa alaniyah. Nah, di situ ada tanwin bertemu dengan huruf waw ya. Jadi bunyi n pada tanwinnya itu dibuang langsung masuk ke huruf waw. Jadi bukan sirron wa ala tapi sirrau wa ala. Nah, ada catatan penting ya. Jadi idgham bigunnah ini disebut juga dengan idgham naqis ya. Yang artinya itu adalah kurang atau tidak sempurna. Kenapa? Karena menyisakan kesan suara huruf yang pertama melalui gunnahnya. Nah, macam idgham yang kedua adalah idgham bila gunnah. Artinya secara bahasa idgham itu memasukkan, kemudian bi artinya dengan, la artinya tanpa, dan gunnah artinya dengung ya. Nah, secara istilah memasukkan nun sakinah atau tanwin ke huruf berikutnya tanpa disertai dengung ya. Jadi sebaliknya yang tadi, kalau yang tadi dengan dengung, kalau ini tanpa dengung. Hurufnya ada 2 ya dari yang 6 tadi, yaitu huruf lam dan ro. Kemudian ketentuan cara membacanya yaitu yang pertama memasukkan pengucapan nun sakinah atau tanwin ke huruf berikutnya ya. Sama seperti tadi untuk poin yang nomor 1. Yang kedua,
menyempurnakan masuknya atau meleburnya huruf tersebut sebagaimana pengucapan huruf bertasydid. Yang ketiga, tidak disertai gunnah dan tidak perlu menahan bacaan. Nah, berbeda dengan yang tadi ya. Kalau tadi disertai gunnah dan ditahan 3 ketukan. Nah, kalau yang bila gunnah ini tidak disertai gunnah dan tidak ditahan ya. Nah, soleh-solehah, sekarang silahkan dengarkan, perhatikan dan ikuti cara pelafalannya ya. Fa'ilam yusibha. Nah, di sini ada nun mati bertemu dengan huruf lam. Nah, bunyinya itu memang dimasukkan ya, bunyi nunnya itu dibuang langsung masuk ke huruf lam tapi tanpa disertai gunnah ya. Jadi jangan sampai baca fa'il lam tapi fa'il lam gitu ya. Perhatikan contoh berikutnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf lam ya. Di sini sama, bunyi n pada tanwinnya itu dibuang kemudian langsung masuk kepada huruf lam. Ingat ya, tanpa disertai gunnah. Jadi biasa aja mengalir langsung ya. Wailul likulli humazatil lumazah, seperti itu ya. Sekarang perhatikan contoh berikutnya ya, ada di baris kedua. Illa marahim. Nah, di sini juga ada nun mati bertemu dengan huruf ro ya. Bunyi n-nya itu dibuang kemudian masuk ke huruf ro tapi tanpa disertai gunnah ya. Jadi illa marahim, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Fahuwa fi 'aisyati radiyah. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ro. Jadi bunyi n pada tanwinnya itu dibuang langsung masuk ke huruf ro tapi tanpa disertai gunnah ya. Langsung saja fi 'aisyatir radiyah, seperti itu ya. Nah, kemudian dalam idgham bila gunnah ini ada catatan penting ya, yaitu idgham bila gunnah ini disebut juga idgham kamil ya. Yang artinya adalah sempurna, yaitu masuknya atau meleburnya suatu huruf ke huruf berikutnya dengan sempurna. Karena huruf yang dileburkan menyatu menjadi huruf yang kedua, baik secara makhraj maupun sifatnya. Nah, anak-anak hebat, bagaimana mudah bukan mempelajari hukum tajwid? Nah, jangan lupa praktikan ketika murajaah, ziyadah, dan juga tilawahnya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Terima kasih karena telah mau belajar dan menonton video ini. Tetap semangat dan sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.